kriteria gharar yang diharamkan di dalam syariat itu adalah yang pertama jika jumlahnya besar. Jadi gharar yang ada itu jumlahnya sangat besar sekali ya, dan tidak kecil. Kalau ada gharar atau ketidakjelasan yang kecil, ya maka ini dibolehkan atau ditoleransi. Contohnya apa? Contohnya gharar yang sedikit yang ditoleransi di dalam syariat. Contohnya misalnya kita membeli mobil dan kita tidak mengetahui isi ya di dalam mobil itu, mesinnya seperti apa ya, atau bagian-bagian dalam mobil. Atau kita membeli rumah dan kita tidak mengetahui pondasi bentuk pondasinya seperti apa ya, atau bagian-bagian dalam rumah ya yang tidak kita ketahui dari luar, maka ini adalah gharar ya, ada gharar tapi sedikit sehingga dibolehkan atau ditoleransi di dalam syariat. Kalau ghararnya besar, jumlahnya besar, barangnya saja, wujudnya saja tidak ada, maka ini dilarang di dalam syariat. Kemudian gharar yang kedua yang diharamkan ini adalah gharar yang keberadaannya itu pada akad yang mendasar atau prinsipil, sehingga gharar kalau dia hanya berfungsi sebagai pengikut maka dia tidak merusak keabsahan akad. Seseorang misalnya jika menjual pohon yang ada, menjual buah yang masih ada dalam pohon, maka berarti dia memang dari awal mau menjual buah yang belum matang, buah yang masih ada di dalam pohon, ya maka ini tidak dibolehkan karena keberadaannya itu pada akad yang mendasar. Tapi kalau pohonnya buahnya itu hanya sebagai pengikut, dia menjual pohon tapi di pohon itu sudah ada buahnya meskipun belum matang, maka menjual pohon ini dibolehkan. Dia pada akad mendasarnya itu adalah jual beli pohon, dan buah yang belum matang tadi hanya sebagai pengikut. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang ketiga adalah akad yang mengandung gharar ini bukan termasuk yang dibutuhkan oleh orang banyak ya. Kalau ghararnya itu pada akad-akad yang dibutuhkan oleh orang banyak ya, sangat dibutuhkan oleh semua orang, maka gharar pada saat itu dibolehkan. Contohnya menjual barang-barang ya yang tertimbun di dalam tanah. Kita menjual wortel, menjual bawang, menjual umbi-umbian, atau menjual barang yang dimakan bagian dalamnya. Kita menjual semangka, menjual telur ya, kita kan tidak tahu bagian dalamnya, bagian dalam semangka atau bagian dalam telur, dan tidak mungkin kita harus bongkar satu persatu semangka, kita bongkar telur, atau kita bongkar tanah, kita perlihatkan semua buah tadi, wortel, bawang, umbi-umbian dan lain-lain. Ini karena adanya kebutuhan orang banyak, maka menjual dengan cara demikian ini tanpa dibongkar atau tanpa dibuka terlebih dahulu, maka dibolehkan. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang terakhir, gharar yang terjadi itu pada akad jual beli atau komersial. Kalau akad gharar yang ada itu pada akad hibah atau akad pemberian secara cuma-cuma, maka dibolehkan. Kalau kita menerima kado, kita menerima barang yang ditutup, kita tidak tahu isinya, ini kan hadiah, kita menerima secara cuma-cuma, itu dibolehkan karena bukan dalam rangka jual beli. Tapi kalau jual beli harus jelas wujudnya, jelas fisiknya, dan tidak boleh ada sesuatu yang tertutupi. Ini adalah muamalah itu diharamkan yang berkaitan dengan sifat adanya ketidakjelasan atau adanya gharar. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.